pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Hana Michelle Karina, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, ledakan yang diduga bom bunuh diri terjadi di pintu gerbang gereja katedral di Jalan Kajawa Lalido MH Tamrin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Minggu 28 Maret 2021 pagi. Di lokasi ledakan bom bunuh diri ditemukan potongan tubuh dengan kondisi mengenaskan, badannya pun ditemukan hancur. Sementara itu, dilansir dari Antara, menurut saksi mata di sekitar lokasi kejadian, terdengar suara ledakan yang keras yang menyita perhatian warga sekitar pukul 10:28 waktu Indonesia bagian Tenggara. Kasus ini sedang ditangani aparat kepolisian jalan di sekitar lokasi kejadian ditutup polis lain. Berita selanjutnya, geliat wisata di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada 2021 sudah memperlihatkan pergerakan positif. Terkait target jumlah wisatawan di tahun 2021 ini, Dumoj menyebut optimis bisa melampaui jumlah kunjungan di tahun 2019 dan 2020. Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir menargetkan jumlah 600.000 kunjungan di tahun 2021 ini. Sebelumnya, jumlah kunjungan di Kabupaten Samosir di tahun 2019 dan 2020 memang dinilai cukup baik. Walaupun terdapat pandemi COVID-19, jumlah kunjungan ke kawasan tersebut antara dua periode tersebut bisa dibilang tidak menurun secara signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, di tahun 2020 jumlah kunjungan ke sana mencapai 405.203 pengunjung. Hanya menurun sedikit saja dari jumlah kunjungan tahun 2019, yakni 418.271 pengunjung. Data kunjungan tersebut diambil berdasarkan jumlah retribusi yang dipungut di tempat-tempat wisata, termasuk juga desa wisata di Kabupaten Samosir. Berdasarkan data tersebut, di tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara memang menurun secara signifikan. Di tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 50.000 pengunjung. Sementara di tahun 2020 jumlahnya hanya sekitar 2.000 pengunjung saja. Namun jumlah tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Samosir. Menurut Dumoj, kebanyakan wisatawan Nusantara berasal dari sekitar Sumatera Utara dan juga daerah-daerah di Pulau Sumatera lainnya. Adapun sebagian yang berasal dari Pulau Jawa, tepatnya DKI Jakarta. Kunjungan wisatawan Nusantara tersebut mencapai puncaknya di beberapa periode. Di antaranya adalah saat long weekend ketika pergerakan pariwisata di Indonesia mulai dibuka pemerintah pertengahan tahun 2020. Juga periode libur Natal dan Tahun Baru 2021. Walaupun tetap melakukan promosi, Dumoj juga menegaskan bahwa pihaknya tetap menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan, mulai dari kewajiban menjaga 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan atau menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Dinas Pariwisata juga memantau ketat penerapan 3M di tempat-tempat wisata lainnya, termasuk juga akomodasi homestay, penginapan, atau hotel, serta pusat kuliner seperti restoran di sekitar Samosir. Namun sayangnya target tersebut juga memiliki kendala tersendiri, yakni terkait adanya kebijakan mengenai pemberian vaksinasi COVID-19 kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk juga masyarakat umum di Kabupaten Samosir. Menurut Dumoj, Kabupaten Samosir saat ini sedang melakukan kebijakan refocusing anggaran. Ada kebijakan pemotongan anggaran di beberapa program atau kegiatan, termasuk juga kegiatan dari Dinas Pariwisata. Kini mungkin hanya akan ada sekitar 6-7 event saja yang akan diselenggarakan di Samosir tahun 2021 ini. Hal tersebut mungkin nantinya akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Samosir tahun ini. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI mendukung larangan mudik ke kampung halaman. Riza mengatakan, mudik ke kampung halaman saat Lebaran nanti bisa dilakukan secara virtual. Dengan perayaan Lebaran secara virtual akan mengurangi resiko penularan COVID-19 untuk keluarga di kampung halaman. Selain itu, kata Riza, perayaan Lebaran secara virtual tidak mengurangi makna Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah nanti. Adapun terkait pelanggaran mudik Lebaran 2021, resmi diumumkan pemerintah pusat pada Jumat 28 Maret 2021 lalu melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Keputusan itu diambil karena penularan COVID-19 tinggi terlihat dari beberapa kali libur panjang, khususnya setelah Natal dan Tahun Baru. Larangan mudik tersebut berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar info siang ini. Saya Hana Michelle Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Audio